Berikutnya ya, jadi seperti yang di awal dan sudah saya infokan melalui grup ya, bisa dipersiapkan untuk device-nya satu lagi ya. Mungkin bisa menggunakan PC, laptop ataupun yang lain karena pada sesi berikutnya ini akan disampaikan oleh IT berkaitan dengan Siakat Cloud dan Edlink ya. Tadi mungkin Pak Saryal juga sudah sedikit menyampaikan perbedaan antara Siakat Cloud dan Edlink. Nah, kali ini akan dibahas lebih detail oleh bagian IT kita, yaitu Kepala Subbagian Komti ya atau IT oleh Bapak Ahmad Dwinanto Eskom ya, kepada Bapak Ahmad Dwinanto ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman mahasiswa. Perkenalkan saya Anto dari bagian Komti ya atau dari IT-nya. Sekarang mungkin saya mau menjelaskan, memaparkan dari Siakat Cloud dan juga Edlink dan beberapa sistem informasi yang ada di STMA Trisakti. Oke, saya coba untuk share screen. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, ya untuk sistem informasi dan e-learning. Pertama, kita kenalan dulu Bapak Ibu. Apa aja sih sistem informasi yang dimiliki oleh STMA Trisakti? Ya, yang pertama itu ada web yang utama adanya di stma-trisakti.ac.id. Ini yang web induknya. Kemudian ada stma-trisakti.siakatcloud.com. Ini adalah siakatnya atau sistem informasi akademik. Lalu selanjutnya ada lms.stma-trisakti.ac.id atau bisa dikatakan juga dengan Edlink-nya atau e-learning-nya, yaitu ada di sini untuk URL-nya. Kemudian ada juga e-journal, e-journal.stma-trisakti.ac.id. Kemudian ada lagi repository, repository.stma-trisakti.ac.id. Dan ada lagi di lib.stma-trisakti.ac.id/limsawal/index.php. Ya, ini adalah beberapa sistem informasi yang dimiliki oleh STMA Trisakti. Nah, kita langsung ke Siakat ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian. Yang di sini adalah alur akses ketika kita ingin mengakses sistem informasi akademik. Yang pertama, Bapak Ibu silakan buka di browsernya masing-masing itu dengan alamat https://stma-trisakti.siakatcloud.com. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan ditampilkan halaman login. Kemudian masukkan username, itu adalah NIM, dan juga passwordnya itu berupa tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal. Ya. Kemudian untuk pertama kali login, itu pasti akan diminta untuk mengubah passwordnya. Itu silakan diubah sesuai dengan keinginan. Ya, untuk lebih amannya lebih baik dikombinasikan Bapak Ibu dengan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Gitu. Nah, ini adalah halaman untuk loginnya. Jadi untuk username-nya dengan menggunakan NIM, dan untuk kata sandinya menggunakan tanggal lahir dengan formatnya tahun, bulan, tanggal. Seperti yang ada di tampilan layar teman-teman semua. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini ketika awal login, maka akan diminta untuk mengubah kata sandi atau mengubah password. Silakan masukkan kata sandi lama, yaitu tahun, bulan, tanggal. Kemudian masukkan kata sandi baru. Gitu. Saya sarankan menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka untuk lebih amannya. Gitu. Oke, lanjut kita tadi sudah mengakses Siakat, sekarang kita mengakses e-learning. Ya Bapak Ibu. Nah,
e-learning tadi sudah saya sampaikan, itu bisa diakses dengan alamat lms.stma-ministrisakti.ac.id atau dengan @link.id, itu sama saja. Ya. Kemudian klik. Mohon maaf Pak Anto, ya. Ya, mohon maaf sebelumnya untuk mahasiswa untuk yang Siakat Cloud-nya sudah bisa akses semua. Untuk yang sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Pak Anto sudah ya, baik ya. Baik, sudah bisa dilanjutkan ya. Mohon maaf Pak Anto, saya potong. Iya, siap Pak Dwi. Oke, lanjut tadi sudah mengakses Siakat, sekarang mengakses e-learning-nya atau @link ya Bapak Ibu. Nah, kalau di e-learning di sini, karena kita sudah terintegrasi dengan Siakatnya, maka Bapak Ibu silakan tekan tombol Siakat. Nanti ketika tombol Siakat ditekan, itu akan meminta menginput nama perguruan tinggi, username, dan juga password seperti berikut ini. Nah, ini adalah halaman pertama ketika Bapak Ibu mengakses @link.id atau LMS tadi itu. Nah, Bapak Ibu klik Siakat, kemudian tampillah seperti ini. Masukkan nama perguruan tinggi, username, dan juga sandi. Sandinya sudah baru ya Bapak Ibu, yang sudah diubah sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk di @link sendiri itu ada beberapa aktivitas perkuliahan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Biasanya ada itu materi, jadi Bapak Ibu bisa dapat mendownload materi perkuliahan dimanapun dan kapanpun gitu. Kemudian ada aktivitas kuis. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan kuis dengan model pilihan ganda, Bapak Ibu, pilihan ganda atau PG gitu. Kemudian ada lagi namanya tugas. Nah, tugas di sini itu Bapak Ibu bisa mengerjakan langsung di @link ini by system atau mengerjakan di Word kemudian diupload ke @link, itu bisa. Nah, tugas di sini juga bisa digunakan ketika pelaksanaan ujian atau UTS dan juga UAS gitu. Dengan fitur tugas gitu, sama saja. Kemudian terakhir ada namanya video conference. Nah, video conference di sini nanti Bapak Ibu akan terintegrasi dengan Zoom yang terinstall di laptop ataupun di HP Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi Zoom-nya ini video conference-nya itu tatap mukanya itu dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya. Oke. Oke. Kalau sekalian demikian dari saya. Ini hanya materi saja. Sekarang kita akan lanjut langsung mendemo ya, demonstrasikan sistemnya seperti apa ya, Bapak Ibu ya. Oke. 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 Ini adalah halaman utama dari siakatcloud.com ya, siakatnya. Nah, tadi ini saya sudah login dengan username-nya dan juga password-nya. Saya klik masuk, kemudian ini saya close saja. Nah, di halaman Siakat sini itu ada beberapa fitur, Bapak Ibu ya. Ada beberapa fitur yang dapat Bapak Ibu akses. Pertama ada namanya pengumuman atau berita. Jadi pengumuman atau berita terkait perkuliahan di STMA Trisakti akan ada di menu jadwal, kemudian pengumuman. Nah, ini akan ada beberapa informasinya seperti ini. Ini ada jadwal perkuliahan, surat edaran, dan lain-lain. Semua pengumuman ada di Siakat. Dan juga mungkin ada di WA ataupun di IG yang seperti sebelum disampaikan oleh Pak Sarial tadi. Kemudian selain jadwal pengumuman, juga ada namanya kalender akademik, Bapak Ibu. Ya, ini kalendernya akademik ini ada seperti ini. Ya. Kemudian setelah jadwal mungkin saya langsung ini ya mengupdate bagaimana cara mengupdate profil atau biodata dari di akunnya Bapak Ibu di Siakat ini. Bapak Ibu silakan klik tombol di sini yang ada inisial nama, kemudian data mahasiswa.
Nah, ini ada beberapa isian yang harus diisi, terlebih yang ada bintangnya. Bintang merah ini wajib diisi, karena kalau belum diisi, itu maka tidak bisa tersimpan, Bapak Ibu. Jadi harus diisi yang berbintang, itu wajib diisi. Kalau sudah, silakan klik simpan aja Bapak Ibu nantinya. Sini. Nah, ini kan harus ada diisi kan? Nah, berarti ini harus diisi. NISN ini disesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan NISN yang sebenarnya. Oke, klik simpan. Oke. Oke, jadi dimohon untuk mengupdate kalau ada perubahan nomor handphone atau apapun itu, harap juga diupdate di halaman profil sini, di biodata sini gitu. Kemudian ada lagi itu namanya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi di setiap akhir semester, Bapak Ibu teman-teman semua akan diminta untuk mengisi kuesioner EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Karena kalau ini tidak diisi, maka nilai-nilai perkuliahan itu tidak akan tampil, ya, tidak akan tampil atau tidak bisa dilihat oleh teman-teman semua. Jadi harus diisi. Contoh ya, saya contoh di sini untuk mengakses EDOM itu ada di menu akademik, kemudian di nilai mahasiswa. Nah, contoh saya seperti ini. Misalkan di semester ganjil, ini adalah posisi di mana saya sudah mengisi EDOM, maka nilai-nilainya sudah tampil semua. Tugas mandiri, kuis, tugas terstruktur, UTS, dan juga UAS berikut dengan persentase nilai dan nilai akhirnya. Nah, kemudian saya coba diganti periode. Nah, ini adalah tampilan ketika saya belum mengisi EDOM. Nilai-nilainya terlihat tidak jelas ya, tidak terlihat ya, tidak tampil ya nilainya karena saya belum mengisi EDOM. Nah, caranya biar bisa terlihat nilainya adalah dengan cara mengisi EDOM dulu. Caranya gimana? Klik di sini, isi kuesioner dosen. Dosen ini itu bisa diklik. Ya, silakan diklik. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah sini, pastikan periodenya ini dipilih tadi saya yang belum diisi itu adalah genap 2020-2021. Nah, tampil ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum tampil karena kan belum saatnya mengisi EDOM ya. Gitu. Tapi nanti akan tampilan seperti ini. Dipastikan periodenya dipilih periode yang ingin diisi EDOM-nya. Kayak gitu. Kemudian saya klik sebelah kanan itu ada ikon mata nih. Bisa ada di kolom diisi, valid. Sini ada ikon mata itu diklik. Ya. Nah, ini adalah beberapa kuesioner. Silakan diisi dengan cara dipilih. Ada sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Jangan terbalik Bapak Ibu ya, karena ada beberapa mahasiswa yang mengisinya terbalik sehingga harus di-reset. Kalau di-reset itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Jadi harap mohon diperhatikan jangan sampai salah mengisi gitu. Kalau sudah diisi semua, paling bawah ada kotak ke sebelah kiri. Jawaban di atas telah valid dan tidak perlu diubah lagi. Ini harus diklik Bapak Ibu. Harus dicentang. Karena kalau nggak dicentang, maka nilainya juga belum bisa tampil juga gitu. Jadi harus kudu wajib ini dicentang gitu Bapak Ibu. Kalau sudah diisi, kemudian sudah dicentang, klik simpan Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu ya. Saya coba isi saja asal. Oke, kalau sudah diisi semua, di sini ada kolom saran, itu diisi juga, kemudian dicentang, jangan lupa ini sebelah kiri bawah, klik simpan. Oke. Oke. Sudah diisi.
Nah, nanti dia nilainya akan terlihat. Nah, Bapak Ibu, sudah terlihat di semester di periode genap 2020-2021. Ini sudah tampil. Tadi kan tidak tampil ya, Bapak Ibu nilainya ya. Ya, gitu. Jadi untuk EDOM cara pengisiannya dan harus diperhatikan tadi Bapak Ibu ya. Mohon harap diperhatikan juga tadi itu. Kemudian setelah EDOM ada lagi namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Caranya gimana? Ya caranya adalah klik yang icon ini juga yang inisial, kemudian klik yang aktivitas dan prestasi. Nah, klik tambah. Nah, ini untuk periodenya kapan dilaksanakan, misalkan ada webinar, kapan dilaksanakan itu gitu. Misalkan di periode ganjil. Namanya ini misal ya Bapak Ibu ya. Oke. Tingkatnya apa? Tingkat nasional kah apa gitu. Mungkin saya tingkat nasional. Peringkat itu tidak perlu. Ini kegiatannya akademik karena dia seminar. Tanggalnya tuh kapan mulainya? Misalkan ganjil 2021 berarti 2021 November 3. Ini juga sama, berarti 3 November 2021. Misalkan seperti ini. Kemudian file pendukung, misalkan ada sertifikat, itu juga di-upload di sini dengan cara choose file. Kemudian nanti dia akan membrowsing ke penyimpanan laptop ataupun HP di Bapak Ibu semua gitu. Ya kalau sudah klik simpan saja Bapak Ibu. Teman-teman semua. Nah, ini adalah cara mengisi SKPI. Nanti dari Kaprodinya akan memvalidasi pengisian SKPI teman-teman semua di sini. Kayak gitu. Oke. Ini yang tadi SKPI. Kemudian ada lagi namanya konsultasi. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi dengan dosen PA-nya. Caranya gimana? Caranya adalah ke menu tingkat akhir, kemudian di sini ada konsultasi. Diklik konsultasinya. Nah, ini contoh saya sudah konsultasi dengan dosen dummy juga. Nah, ini seperti ini tampilannya, seperti chat gitu. Gitu. Kalau misalkan ada topik-topik baru gitu, misalkan bisa klik tambah saja Bapak Ibu. Nah, tinggal topiknya apa gitu, misalkan keuangan gitu. Tanggalnya tanggal sekarang gitu. Tanggalnya sekarang tanggal 19 ya. Halo Pak. Halo Pak. Klik simpan. Nah, nanti tinggal menunggu respon dari dosen PA-nya. Tapi kalau mungkin dari sisi siakat tidak dipantau oleh dosen, mungkin bisa langsung chat WA ya Bapak Ibu ya gitu. Karena kan siakat kan nggak dibuka setiap hari mungkin gitu. Jadi harus disupport juga dengan media lain seperti WhatsApp kayak gitu. Tapi untuk konsultasi di siakat itu sudah tersedia. Tadi di tingkat akhir, lalu di konsultasi sini. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada lagi namanya CBT atau Computer Based Test, yaitu untuk ujian juga. Jadi ketika ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, itu ada pilihan Bapak Ibu, si dosen ini. Menggunakan Edlink atau menggunakan CBT atau Computer Based Test. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu juga teman-teman semua klik yang inisial tadi itu yang DA ini. Maaf, ini kalian. Yang titik 4 sini ada CBT. Klik CBT. Nah, ini. Inilah apa namanya nih? CBT-nya, CBT. Karena tapi ini CBT-nya belum di-set oleh dari adminnya, jadi belum bisa dikerjakan. Tapi untuk bagaimana cara mengaksesnya itu tadi ini di titik 4 sini klik CBT ini. Mungkin sambil ini saya coba lanjut dulu ya Bapak Ibu ya.
mungkin saya coba demokan bagaimana caranya pengisian KRS, Bapak Ibu. Nanti di semester berikutnya pasti Bapak Ibu akan mengisi KRS ya. Saya di sini saya lockout dulu. Oke. Saya coba masuk login dengan mahasiswa yang berbeda. Nah, cara untuk mengisi KRS itu ada di akademik, menu akademik, kemudian klik pengisian KRS. Nah, di sini. Kemudian pilih tab yang pilih kelas. Nah, ini adalah mata kuliah yang ditawarkan di semester ini. Karena ini hanya tes saja, maka tampilannya hanya mata kuliah atau kelas Pancasilanya aja. Tapi nanti kalau keadaan sebenarnya, maka akan ada beberapa kelas atau mata kuliah yang ditawarkan. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu klik yang icon ini kecil nih, checklist, ya. Kemudian klik simpan KRS. Kemudian ajukan KRS ke dosen PA. Klik. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa yang ketinggalan. Dia hanya simpan KRS saja tapi belum mengajukan. Maka setelah menyimpan KRS yang tadi sudah dipilih, Bapak Ibu, teman-teman semua harus klik yang ajukan KRS ke dosen PA. Klik OK. Oke. Sekarang tinggal menunggu si dosen PA-nya itu memvalidasi. Dalam hal ini adalah mungkin Bu Fida dosen PA-nya ya. Jadi nanti akan divalidasi oleh Bu Fida atau dosen PA-nya gitu. Jadi kalau sudah divalidasi maka Bapak Ibu teman-teman semua akan sudah masuk ke kelasnya kayak gitu. Oke, kalau sudah mungkin dari Siakat sudah sampai sini dari demonya. Untuk Siakat, kemudian kita berlanjut ke Edlink atau ke e-learning-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk e-learning sendiri tadi saya sudah mencoba untuk login dari langsung ke Edlink-nya. Padahal kita juga sudah bisa langsung login dari Siakat. Caranya klik yang titik 4 ini, klik Edlink. Nah, dia langsung login ke Edlink ya. Nah, contoh, saya coba akses Edlink dari awal, yang bukan dari Siakat. Jadi ada dua cara untuk masuk ke Edlink. Pertama, langsung dari Siakat. Yang kedua, langsung menuju ke webnya. Nah, ini saya coba langsung menuju ke webnya, edlink.id/login. Klik Siakat. Kemudian di kolom perguruan tinggi, diketikkan asuransi. Nanti akan tampil seperti ini. Pilih yang Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Kemudian masukkan username-nya, tadi saya dummy. Kemudian masukkan kata sandi atau password. Kemudian klik masuk. Nah, sudah. Ini saya sudah masuk ke Edlink-nya atau ke e-learning-nya. Ya. Sekarang saya mau mengikuti perkuliahannya. Bagaimana caranya? Teman-teman semua klik ruang kelas. Ya, di menu atas ini ada ruang kelas. Kemudian klik yang nama mata kuliahnya nih, Pancasila atau kelasnya. Kemudian ke sesi pembelajaran. Nah, ini ada beberapa sesi. Yaitu ada 16 sesi. Sudah termasuk 2 ujian, UTS dan juga UAS. Jadi 14 pertemuan kuliah, 2 pertemuan untuk ujian, UTS dan juga UAS. Nah, sekarang saya coba di pertemuan 3. Saya klik. Nah, ini ada materi, kuis, dan juga tugas. Nah, untuk materi, si dosen ternyata sudah mengupload materinya. Nah, ini panduan pembuatan. Ini contoh ya, contoh Bapak Ibu ya, contoh materi yang diupload oleh dosen. Di sini juga ada catatannya, silakan di-download dan pelajari. Nah, teman-teman silakan unduh ini materinya di-download. Klik saja sini. Yang unduh ini diklik. Nah, akan terdownload di laptop atau di handphone teman-teman semua. Kemudian tinggal dibuka saja materinya.
Gitu. Ini ataupun bisa langsung ini seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah materi. Ya, kemudian ada lagi namanya kuis. Nah, ada kuis. Saya klik kuis. Nah, ini ada durasi pengerjaannya dan batas waktunya sampai kapan. Ternyata batas waktu kuis ini hanya tertinggal 1 jam 35 menit lagi. Ya, maka saya harus mengerjakannya sekarang. Mulai kuis, klik. Nah, ini sudah saya sampaikan. Kuis adalah pilihan ganda atau multiple choice. Silakan dipilih yang jawaban yang benar. Misalkan ada berapa sila dalam Pancasila. Misalkan saya pilih 5. Kemudian saya mau ke soal berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sisi berapa? Saya pilih C. Contoh ya, biar kelihatan semua. Kemudian klik selesaikan. Pilih yang selesaikan. Ternyata 50 poin, karena tadi kan adanya salah satu yang ketuhanan tadi itu. Sila yang pertama gitu. Nah, ini adalah kuisnya. Jadi sudah tampil poinnya berapa gitu. Ini adalah kuis. Nah, kemudian ada lagi namanya tugas. Diklik saja tadi Bapak Ibu, tugasnya diklik sini. Kemudian si dosen itu sudah mengupload soal tugasnya. Ini dokumen di dokumen. Klik lagi unduh untuk mendownload soal tugas yang diupload oleh dosen. Klik unduh, akan terdownload otomatis. Kemudian di sini ada keterangan juga oleh dosennya. Silakan di-download dan kerjakan. Jawaban di-upload di @link. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di kolom jawaban sini nih, di kolom jawaban itu ada icon untuk tambahkan berkas atau insert berkas nih di sini, insert dokumen. Ini kalau diklik, nah akan tampil namanya media library. Media library ini adalah seperti Google Drive-nya dari Gmail. Ya. Namun untuk media library sini itu hanya berkapasitas 100 MB terbatas. Mungkin bagi teman-teman semua ini kecil ya. Ukuran segini. Ya. Oke, lanjut. Saya mau mengupload jawaban tugasnya. Caranya gimana? Klik yang tambah. Kemudian klik yang ikon panah ke atas. Kemudian saya pilih tes jawaban tugasnya. Klik open. Nah, ini Bapak Ibu. Tes tugas ini yang baru saya upload ke media library sini. Nah, saya mau tes tugas ini sebagai jawaban dari tugas si dosen tersebut. Saya harus klik yang centang kecil sini, kotak box ini. Ini harus dicentang, karena kalau ini nggak dicentang, maka dia nggak bisa dipilih. Dia disable, jadi harus dicentang dahulu. Baru bisa dipilih, baru bisa diklik pilihnya ini. Ya, Bapak Ibu, harus diberi centang. Kalau misalkan Bapak Ibu ada lebih dari 1 file, itu nggak apa-apa. Silakan dicentang aja. Misalkan ada 2. Ada 2 jawaban atau 2, misalkan 1 sebagai isi tugasnya, kemudian yang kedua adalah lampirannya, itu bisa. Kemudian pilih 2 item. Oke. Nah, ini adalah yang sudah saya masukkan di jawaban sini, gitu. Nah, jawabannya mungkin di kolom sini saya juga bisa ketik. Terlampir ya, Bapak. Terlampir ya apa jawabannya? Gitu. Kemudian teman-teman silakan klik simpan di sini. Klik simpan. Iya. Oke. Sekarang sudah terkumpulkan, sudah terupload ke dosen, tinggal menunggu si dosen untuk memberi nilai, mengoreksi dan memberi nilai, gitu. Oke, sampai tugas ini sudah selesai, tapi tunggu sebentar Bapak Ibu, saya mau mengupload namanya Zoom. Tadi saya lupa untuk membuat aktivitasnya. Saya buat dulu.
aktivitas video conference. Oke. Nah, nih Bapak Ibu sudah tampil ya, ada video conference di sini nih. Nah, ini kalau Bapak Ibu teman-teman semua klik sini video conference, keterangan adalah pertemuan belum dimulai. Apa sih artinya? Artinya adalah si dosen itu belum memulai konferensinya atau memulai Zoom-nya. Gitu. Coba, ini saya coba tes dulu dari HP. Oke. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman ya. Karena tadi kan keterangannya adalah conference belum dimulai ya teman-teman ya. Sekarang berubah menjadi gabung conference. Artinya si dosen itu sudah memulai conference-nya atau membuka Zoom-nya. Nah, ini saya sudah mencoba untuk membuka Zoom dari HP dengan login dosen. Makanya dia sudah berubah menjadi gabung conference. Nah, misalkan saya sudah mengakhiri conference. Oke. Nah, artinya pertemuan telah selesai. Ya, ada perbedaan jadi ya antara sebelum si dosen belum memulai conference, kemudian si dosen sedang berlangsung conference dan si dosen telah menyelesaikan conference gitu. Jadi bisa terlihat di sini. Jadi kalau teman-teman klik yang tadi ini, yang video conference, terus hasilnya adalah pertemuan telah selesai, maka si dosen berarti sudah menyelesaikan perkuliahannya, kayak gitu teman-teman. Sudah menyelesaikan video conference-nya, gitu. Jadi ada 3 tampilan yang bisa terlihat, gitu. Oke, mungkin kalau untuk add link, hanya 4 saja teman-teman untuk fiturnya, yaitu adalah materi, kuis, tugas, dan juga video conference. Nah, untuk video conference sendiri, itu kita sudah memiliki host yang sudah unlimited, namun ada beberapa Zoom yang masih 40 menit ya, teman-teman. Gitu. Nanti bisa disesuaikan saja oleh dosennya. Oke, mungkin Pak Dwi dari saya cukup sekian Pak Dwi. Jika ada pertanyaan, silakan monggo Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, baik. Mungkin sebelum pertanyaan dari mahasiswa ya Pak Anto, mungkin sederhananya adalah seperti ini. Ketika pertama kali akses ya mungkin untuk memulai perkuliahan Pak Anto ya. Jadi kan mungkin di minggu depan mahasiswa sudah akan mulai berkuliah. Kira-kira mana dulu yang diaksesnya seperti itu Pak Anto ya? Oh baik. Jadi untuk pertama kali mengakses bisa langsung ke add link tadi dengan cara tadi ini klik sini addlink.id/login, kemudian klik siakat, kemudian masukkan perguruan tingginya, username ya Pak Dwi, kemudian passwordnya. Langsung ke ruang kelas, kemudian klik yang kelasnya apa, gitu. Langsung ke sesi pembelajaran, gitu. Ya, baik. Jadi pertama kali mungkin nanti mahasiswa ketika memang sudah terjadwal kuliah di misalkan katakan hari Selasa malam ya jam 6:30 misalkan. Jadi silakan mahasiswa nanti langsung ke add link saja ya, login menggunakan tadi yang sudah dipandu oleh Mas Anto ya. Pilih kampus, kemudian username dan juga password ya. Username-nya itu kan NIM ya Pak Anto ya. Betul, NIM. Kemudian nanti bisa login dan masuk kepada menu ruang kelas. Di atas baru disesuaikan dengan mata kuliahnya. Nanti akan ada info konferensinya sudah dimulai atau belum ya, seperti itu ya Pak Anto ya. Betul. Ya. Jadi nanti cukup mahasiswa klik gabung conference dan secara otomatis akan masuk ke dalam Zoom ya. Zoom yang sudah kelasnya dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut ya. Mungkin itu untuk pertama kalinya ya, untuk memudahkan dalam mengikuti perkuliahan minggu depan. Ya, mungkin untuk saat ini bisa diubah dulu Pak Dwi passwordnya yang ada di siakat.
Jadi ketika login pertama kali kan tadi kan akan diminta untuk mengubah password ya. Nah, itu mungkin dilakukan dulu. Baik. Gitu. Untuk password Siakat dan Adlink itu sama tidak ya Pak Anto ya? Mohon maaf. Sama Pak Dwi. Jadi untuk Siakat dan Adlink passwordnya sama. Ya, jadi silakan ya mahasiswa nanti bisa login juga ke Siakat dan juga mengubah passwordnya karena password antara Siakat Cloud dan Adlink adalah sama. Namun untuk perkuliahan ya, untuk gabung dalam conference online atau Zoom itu nanti melalui Adlink ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, kami berikan kesempatan kepada mahasiswa ya untuk memberikan pertanyaan terkait dengan Siakat Cloud dan Adlink ataupun hal lain juga boleh yang berkaitan dengan IT. Ya, silakan. Pak Dwi mungkin mau menambahkan ya. Ya, Kadang silakan. mungkin ada pertanyaan untuk perihal presensi kami mahasiswa. Itu caranya gimana sih biar tahu kita melihat presensinya gitu. Caranya adalah Bapak Ibu teman-teman semua itu di halaman beranda itu di bawah ada opsi lainnya. Itu klik daftar sesi. Nah, di sini ada keterangan nih hadir. Nah, jadi semua ada di sini nih keterangannya gitu. Untuk melihat presensinya gitu. Nah, untuk pertemuan saat ini yang ketiga ini belum diabsen oleh dosennya, jadi masih strip gitu. Ya. Kayak gitu Pak Dwi. Terima kasih. Ya, baik ya Pak Anto ya, cukup detail ya dua penjelasan Siakat Cloud dan Adlink. Ya, silakan ada mahasiswa yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat juga boleh ya. Mungkin bisa langsung ditulis atau secara personal ke IT. Nah, kemudian seperti ini Pak Anto ya, jika mungkin ada kendala nanti dalam perkuliahan menghubunginya kemana nih Pak Anto? Karena beberapa di permulaan perkuliahan pasti atau mungkin beberapa kali ada kondisi di luar ya prediksi kita, itu menghubunginya kemana untuk IT ya? Ya, baik. Mungkin bisa di save ya nomor saya itu di 0838 0622 884. Ya, nomornya sudah saya chat juga di kolom chat. Itu bisa kalau misalkan ada sesuatu perihal tentang terkait sistem itu bisa dihubungi saja saya gitu. Ya. Silakan mahasiswa ada yang ingin bertanya? Ya, jadi untuk perkuliahan pertama bisa mengakses melalui Adlink. Kemudian jika ada kendala dapat menghubungi ya langsung saja kepada Pak Anto sendiri ya di IT. Nanti mungkin minggu depan ya perkuliahan pertama nomornya sudah diberikan melalui kolom chat di Zoom ini seperti itu. Iya. Pak, mau izin bertanya Pak? Silakan. Pada Pak Anto, kalau misalkan dalam kedepannya kita lupa password gitu ya Pak Anto ya, itu nanti kebaikannya bisa kita recovery sendiri atau kita harus hubungi pihak kampus dulu ya Pak? Baiknya bisa hubungin kami Pak. Oh, bisa langsung hubungin aja ya? Iya. Oke. Siap Pak Anto. Makasih Pak Anto. Iya Pak, sama-sama. Ya, berarti jika lupa password menghubungi ini Pak Anto ya? Ya, betul Pak Dwi. Pak Anto secara langsung ya? Ya, baik. Kami persilakan yang lain. Masih ada waktu ya untuk bisa berdiskusi atau bertanya tentang Siakat Cloud dan Adlink ya. Jadi menunya cukup banyak ya yang ada pada Siakat Cloud. Jadi berkaitan dengan untuk melihat nilai itu melalui Siakat Cloud. Kemudian untuk mengisi kartu rencana studi ya, atau mengisi mata kuliah di semester berikutnya itu juga melalui Siakat Cloud. Kemudian juga ketika ingin melihat beberapa informasi pengumuman itu juga bisa melalui Siakat Cloud.
Kalau untuk semester 1 ini masih paket ya. Yang saya ketahui untuk mahasiswa lintas jalur itu masih paket. Jadi KRS ini sudah otomatis diisikan oleh administrasi akademik. Namun untuk semester berikutnya nanti untuk semester berikutnya ya mahasiswa bisa bisa mulai mengisi secara mandiri untuk KRS-nya dengan terlebih dahulu tentu saja berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik ya yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Syarial bagaimana alur untuk mengisi KRS sampai menuju tahap pembayaran biaya semesteran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita masih ada waktu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Pak Dwi, izin Pak Dwi. Ya, silakan. Ya. Kaitan kehadiran tadi, Pak. Apabila ada halangan atau kegiatan yang harus meninggalkan perkuliahan tadi, untuk melapornya itu melalui si akad juga atau cukup melalui WA atau segala macam. Terus pengakuan dari izin kita itu ada di si akad itu atau enggak? Karena kan berpengaruh terhadap kayak tadi UTS karena belum memenuhi 50% akhirnya nggak bisa ikut UTS gitu kan. Seperti apa gitu Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, mau dibantu dijawab ya Pak Syarial ya. Ya, baik. Pertanyaan cukup bagus gitu kan. Sebenarnya gini, kami dari layanan administrasi akademik melihat 75% itu dari presensi yang diinput oleh dosen pengampunya. Gitu. Jadi Bapak Ibu ketika tidak masuk kan dosen pengampunya yang absensi nih. Oh, si A kemana nih? Izin Pak, ya udah dia akan checklist izin. Si A kena apa nih? Si B kenapa? Sakit Pak, dia akan pilih sakit. Nah itu yang di presensi yang akan dilakukan oleh dosen pengampu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak hadir hari ini, informasiin aja gitu kepada dosen pengampunya atau informasiin kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya info kepada dosen pengampunya. Nanti di situ akan berubah update statusnya. Dia hadir, sakit atau izin. Gitu. Nah itu maksimal yang tadi saya bilang maksimal 3 kali tidak hadir atau izin atau sakit. Nah kalau memang yang keempat kalinya ternyata Pak saya keempat kalinya rawat inap nih Pak. Nah itu nanti disampaikan kalau udah lebih dari 3 kali disampaikan ke misal dosennya udah bikin status update-nya 4 kali tidak masuk. Yang ketiga kamu tinggal ke kami ke layanan administrasi akademik membuktikan bahwa yang keempat itu misalnya rawat inap sakit gitu. Atau ya kalau rawat inap ya bukan sakit biasa ya, maksudnya rawat inap misalnya saya kena DBD Pak, saya kena COVID. Nah, itu akan dipertimbangkan untuk bisa mengikuti UAS. Tapi kalau selain itu ya kan itu tidak bisa. Nanti diajukan ke layanan administrasi akademik supaya Bapak Ibu bisa mengikuti UAS. Tapi kalau memang ibaratnya kurang dari 75% ternyata gitu kan cuman hanya sakit biasa atau apa ya itu kamu harus perhitungkan sendiri. Ketiga-tiga jangan dimanfaatkan, jangan dihabisin gitu. Suatu saat kan kita akan ketidakhadiran itu kan tidak terduga. Itu sih jawaban dari saya. Berarti tetap by system juga nantinya Pak ya? Ya betul. Kami akan lihatnya itu kan di sistem. Ini Pak Dian nggak masuk berapa? Oh, udah 75% nggak? Oh ternyata kurang dari 75%. Nah Bapak juga bisa lihat sendiri kan presensinya di si akadnya tadi sudah dijelaskan Mas Anto. Oh saya hadir berapa kali itu akan kelihatan di si akadnya, nggak perlu nanya ke kami. Kalau dulu sebelum ada si akad nanya, oh saya hadir berapa kali ya? Karena kan presensinya manual lewat checklist. Tapi kan sekarang kan presensinya online. Jadi bisa dosen pengampu yang memberikan status Bapak itu dalam pertemuan hadir atau tidaknya. Dan Bapak juga bisa lihat, Pak, pertemuan ke-9 saya hadir loh, Pak. Nah, itu Bapak nanti bisa diperbaiki sama dosen pengampunya, bukan ke kami. Iya, betul, Pak. Jadi interaksi antara mahasiswa dengan dosennya jalan. Makasih, itu ya, Pak, Mas Dian. Ya, makasih. Ya. Ibu bisa Iya, tanya nih. Ibu.
begini, Ibu mau memberikan tugas ya di pertemuan pertama ini, tapi belum dituliskan di Edlink yang Ibu masukkan ya. Tapi boleh tidak jadi langsung saja pada waktu pertemuan hari Selasa besok, di tengah pertemuan atau di akhir pertemuan, saya akan katakan bahwa ada tugas yang nanti harus dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkan hari ini. Itu bisa tidak? Bisa, Bu. Jadi gini loh, Bisa ya? untuk tugas mandiri, tugas struktur atau kuis, itu nanti Ya, dosen tugas pengampu terstruktur. mau pakai Betul, metode betul. apa. Jadi belum Dosen Ibu pengampu misalnya mau tuliskan. pakai, Ya, bisa, bisa ya. bisa. Ya, misal dosen pengampu Ibu ngasih tugas, pokoknya tugasnya ini ya, nanti dikirim ke email saya, silakan. Karena kita memberikan kebebasan kepada dosen pengampu, atau misal tugasnya kumpulin di Edlink, silakan, gitu kan. Ya. Nah, itu dosen yang memberikan tugasnya itu kebebasan kepada mahasiswa untuk memberikan tugas mau lewat Edlink silakan gitu kan. Tapi kalau tugasnya lewat Edlink, Ibu lebih enak karena apa? Suatu saat misalnya mahasiswa itu saya udah ngumpulin, ternyata di Edlink recordnya nggak ada gitu loh. Atau misalnya Ibu lupa, oh iya udah ada di Edlink, padahal dia udah masuk ngumpulin tugas. Nah, itu silakan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Syarial, Bu Prof. Dan juga mungkin kepada ya Mas Dian mungkin izin menambahkan ketika memang ada sesuatu hal ya yang memang tidak bisa ditinggalkan, mungkin bisa langsung komunikasi saja kepada dosen yang bersangkutan gitu. Namun untuk data yang dilihat oleh bagian akademik itu nanti berdasarkan presensi yang dilakukan oleh dosen di Siakat Cloud ataupun di Edlink ya. Jadi nanti komunikasi saja bisa melalui WA dengan dosen, dan untuk mengecek status presensinya seperti apa, mahasiswa juga bisa akses di Siakat Cloud pada bagian presensi ya. Seperti itu. Silakan yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, jadi di menu di Siakat Cloud ada cukup banyak tadi ya. Mungkin beberapa berdasarkan pengalaman juga yang mungkin perlu diperhatikan juga adalah berkaitan dengan EDOM ya mahasiswa ya. Jadi evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa harus mengisi EDOM terlebih dahulu agar bisa melihat nilai gitu. Jadi masa pengisian EDOM juga ada batas waktunya. Jadi di sini mohon diperhatikan juga, nanti kami dari kampus akan men-share ya informasi-informasi tersebut melalui WA, melalui Instagram ataupun pada Siakat Cloud itu sendiri, dan mahasiswa mohon dapat memperhatikan waktu pengisiannya agar dapat melihat nilai dan mengisi KRS untuk semester berikutnya gitu. Ya. Mungkin satu penanya lagi ya. Kami persilakan ya. Silakan ada yang ingin bertanya lagi. Ya, agar perkuliahan nanti di minggu depan bisa lancar lah sesuai harapan kita bersama tentu saja. Ya, sepertinya belum ada. Mungkin dari Mas Anto ada yang ingin ditambahkan lagi? Masih di mute, mohon maaf Mas Anto. Ya, oke, maaf. Mungkin kalau dari saya cukup sekian ya Pak Dwi ya. Untuk yang perkuliahan ini yang dalam waktu dekat dipakai mungkin sekian tadi yang sudah saya demonstrasikan Edlink dan juga Siakatnya. Ya, baik. Baik, mungkin cukup ya untuk sesi ini ya. Sudah cukup lengkap ya berkaitan dengan Edlink ataupun Siakat Cloud ya. Nanti jika memang masih ada kendala pada saat awal perkuliahan ya, tadi bisa ditanyakan kepada
bagian IT nomornya sudah disampaikan melalui chat Zoom ya, jadi bisa ditanyakan agar bisa meminimalisir kendala-kendala atau bahkan segera langsung memberikan solusi atas kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa saat perkuliahan pertama kali. Ya, kami rasa cukup ya. Terima kasih Pak Anto atas penjelasannya tentang Siakat Cloud dan Edlink ataupun sistem perkuliahan online yang ada di STM Trisakti.